lulusan ITENAS. Saya angkatan 90 dan saya lulus di tahun 94. ITENAS belum sebesar sekarang ya. Masih banyak gedung-gedung yang belum ada. Termasuk gedung kita, gedung 12 itu belum ada. Belum ada yang belum ada. Ibu waktu SMA itu ibu udah senang balapan. Gua kan senang balapan. Lu cari dong organisasinya supaya hobi gue balapan tersalurkan. Tapi apa ya ternyata di lapangan ya gitu ya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kalian sih nanyanya ke ibu, buat ibu organisasi penting. Kita juga iya. Dan kita enjoy juga selama ini. Halo semuanya, balik lagi sama kita di Fondasi Podcastnya Barudak Sipil. di episode ke-6. Sekarang kita lagi bareng sama Dosen apa nih? paling keren, Paling gaul. abis sore. Boleh langsung Ibu perkenalkan. Halo. Kalau dibilang dosen gaul sih enggak juga rasanya. Kenapa ya. nih? Ibu ini sudah merendah ya. Iya. Dia tuh keren banget guys. Udah nenek-nenek. Ya, perkenalkan nama saya Katarina Rini Ratnayanti. Saya dosen sipil ITENAS Bandung. Khususnya di Saya dari Iya. KBI NRK. pertama mau nanya dulu, kesibukan Ibu apa sih sekarang? Kesibukan. Sebetulnya kesibukan saya saat ini itu nggak ada. Hanya jadi dosen aja. Dan terutama jadi mama buat anak-anak di rumah. Oh, jadi ini aja ya Bu. Sekarang ini kebetulan sih proyek belum ada lagi karena memang sekarang kan masih baru awal tahun nih. Oh iya. Itu jadi baru pembukaan tender-tender, jadi belum ada. Jadi masih ngajar-ngajar. Masih ngajar aja dulu. Tapi Ibu dengar-dengar berarti ini tuh Ibu tuh salah satu mahasiswa ITENAS ya dulunya. Oh iya, iya. Saya dengan bangga saya bilang bahwa saya lulusan ITENAS. Saya angkatan 90 dan saya lulus di tahun 94. Oke, udah lama juga ya Bu ya? Iya, lama banget ya. 30 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Pengalaman Ibu nih selama jadi mahasiswa di ITENAS. Wah, Ceritain dong Bu. Iya Bu. malu-maluin Kayaknya loh. ini bakal banyak pengalaman seru nggak sih, Iya. Well? Kalau Soalnya tadi kita dengerin tahu Ibu ini gaul. Aduh. Iya, dulu saya masuk 90 itu ITENAS belum sebesar sekarang ya. Masih banyak gedung-gedung yang belum ada. Termasuk gedung kita, gedung 12 itu belum ada. Belum ada ya, Belum ada. Jadi dulu kami itu kuliahnya di gedung 8 bersama dengan arsitek di gedung 8. Dan akibatnya karena memang gedung 8 itu dipakai oleh dua jurusan. Dulu namanya jurusan ya, bukan Iya. prodi ya. Nah itu jadi kita kuliahnya sampai malam, Sampai malam. sampai jam 8 malam. Oh, jadi ada kelas malamnya juga. Ada, karena memang jadwalnya kan tabrakan sama arsitek. Sedangkan gedung 8 kan ya segitu-gitu Iya. aja Dari gitu segi ya. ruangan juga Terbatas, betul. Jadi kita kuliah sampai jam 8 malam. Nah dulu itu memang sistemnya belum sebaik sekarang ya. Jadi zaman dulu itu belum ada sistem absen harus 80%, nggak ada. Jadi dulu Suka-suka aja. suka-suka aja. Suka-suka aja. Jadinya itu dosen itu menuntut tanggung jawab kedewasaan mahasiswa Iya. gitu ya. Jadi nggak ada dulu aturan 80%. Nah, tapi memang dulu itu mahasiswanya jauh lebih lebih tertib, lebih disiplin Walaupun nggak daripada ada anak itu ya, Bu, sekarang. diwajibkan 80. Betul, karena memang gini, kami paham kok kenapa mahasiswa sekarang tidak seperti mahasiswa zaman dulu. Zaman sekarang tuh gangguannya udah banyak banget. Banyak mall, ya. Kemudian HP, ya, internet. Itu gangguan banget. Dulu zaman Ibu nggak ada. Mall belum ada, HP boro-boro. Jadi konsentrasi kita ya belajar. Tapi sebetulnya, ya itu kurang lebihnya ya. Dengan adanya internet zaman sekarang, mahasiswa itu sangat dimudahkan untuk mencari ilmu. Iya. Dulu zaman Ibu, karena nggak ada internet, kita kalau mau cari buku,
di perpustakaan Itenas nggak ada, kita jalan-jalan ke ITB lah, ke perguruan tinggi lain, kita datang ke sana untuk pinjam bukunya gitu. Tapi itu buat kami dulu menyenangkan. Ya mengingat itu nggak ada hiburannya. Apa hiburannya? Nggak ada gangguannya gitu ya. Hiburan sih ada, tapi gangguannya tuh nggak ada gitu. Nggak ada game, HP, mall itu nggak ada gitu. Jadi hiburan kami ya ketemu sama teman-teman di kampus. Berarti jarang ya kayak kita asik sendiri gitu main Nggak ada. gadget. Enggak. Seru Belum banget ada. cerita berarti. Nggak Berarti kesibukan ibu selain kuliah, kalau nggak ada kayak mall atau nggak main HP atau gimana-gimana, apa lagi nih? Eh, ibu tuh orangnya nggak mau diem. Iya. Jadi dulu sejak jadi mahasiswa ibu udah jadi guru les privat buat anak-anak SMP. Mata kuliah apa tuh? Ini apa ya? Matematika Dulu sama dulu ya. Pelajaran apa? Jadwal Matematika sama fisika. Karena memang ibu suka sama Emang matematika sesuka itu ya, Bu? fisika. Banget. Itu kenapa masuk sipil. Karena memang nyari apa ya? Gue mau belajar apa ya? Oh, ini kayaknya menyenangkan nih. Sipil ternyata keren. Menyenangkan banget kuliah di sipil loh. Orang-orangnya juga keren. Jangan ditanya dong. Kayak kita. Iya, ibu. Iya dong, keren dong. Apalagi Contohnya. cewek-cewek ya. Iya, Ada di keren banget sipil ya. ya. Betul. Ibu zaman ibu berarti berapa ceweknya? Di angkatan ibu ceweknya ada 17. Dari total satu angkatan di sipil waktu itu 117. Tapi sempat gak kayak kan kalau sekarang kan zaman sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang kayak udah nyerah di semester setelahnya. sama. Oh itu juga sama. Sama. Edu. Ada aja sih kalau yang kayak gitu di setiap angkatan, bahkan dulu di angkatan ibu juga ada seperti itu. Bukan perempuan loh, laki-laki. Jadi nggak perempuan nggak laki ya, kalau memang dia jiwanya nggak di sipil ya, nggak ada panggilannya di sipil ya susah ya. Jadi memang harus ada panggilannya. Gini loh, kita mau kerja mau belajar tapi kita nggak suka, itu jadi neraka, siksa. Tapi begitu kerja sesusah apapun, sekolah sesusah apapun, tapi kita suka, sukses. Iya benar. Gitu loh. Jadi Kalau kita dengan senang hati. betul dikerjakan dengan hati yang riang gembira. Kuncinya cuma itu kok. Kalau lu nggak bahagia nggak akan sukses. Tapi begitu lu bahagia, sukses akan datang. Itu berlaku dimanapun. Betul. Iya benar. Iya, Gitu. harus menjalankan sesuatu itu dengan gembira dan senang hati. Biar Walaupun nggak jadi capek. pressure ya, Bu. Iya betul. Gitu ya kayak kalian kan bahagia kan? Bahagia banget. Iya. Ibu berarti ibu juga dengar-dengar ini ya Iya, aktif organisasi. Aktif organisasi. Kayak kita. Iya, kayak kita, Bu. Ayo, Iya. ceritain nggak Iya, sih ceritain. pengalaman Boleh. organisasi? Mungkin Iya, ada bedanya sama gitu jadi sama kita. mahasiswa Iya. ya. Boleh. Karena ibu memang orangnya nggak mau diem, ibu nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi dulu ibu aktif juga di HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil Keren. Ya. Itu dulu ibu selama 2 periode. Kalau dulu ibu namanya koordinator bidang pendidikan. 2 periode. Ya, ibu dapat mandat itu karena kata ketua himpunannya pada saat itu tuh Kak Aswandi, ketuanya Kak Aswandi. Nah, itu Rik, kamu kan rajin, tulisannya bagus. Ya udah, kamu bidang pendidikan, kamu bantuin itu para anggota untuk belajar. Kamu bikin solusinya, kamu ajarin mereka. Oh siap Kak. Gitu. Jadi aku dulu di bidang pendidikan. Sekarang departemen Iya, di pendidikan. pendidikan. Pantes ya berarti ibu tadi kan bilang ibu tuh seneng kayak jadi guru les juga fisika, matematika, ternyata pakainya berkelanjutan gitu Bu sampai kuliah. Jiwanya gitu. jiwa Iya. guru. Emang passionnya juga ibu suka ngajarin. Oke, berarti selain kalau ibu misalkan kita udah ngajarin, ibu nih udah ngajar di departemen pendidikan, selain itu apa lagi Bu? Karena ibu memang senang berorganisasi. Jadi kalau di kampus ibu ada di himpunan mahasiswa sipil Itenas, di luar ibu juga berorganisasi. Jadi dari sejak SMA, tapi kayaknya nggak perlu ditiru deh. Ini contoh yang Kenapa? nggak baik. Kita cerita-cerita sebelumnya. Jadi ibu banyak berorganisasi di luar. Tapi berorganisasinya bukan berorganisasi yang serius. Ini judulnya Ibu Belajar Berorganisasi. Karena ibu berpikir bahwa kita
kita nggak mungkin hidup sendiri tanpa kita bergaul, kita butuh bantuan orang lain. Nggak mungkin kita nggak butuh orang lain, gitu ya. Jadi ibu merasa bahwa kehidupan berorganisasi itu sangat penting untuk menunjang kehidupan kita di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi dulu ibu dari SMA itu bandel banget ibu SMA ya. Jadi SMA itu ibu malu deh ngomongnya. Berbagi cerita. Iya, berbagi seru. cerita. Ibu waktu SMA itu ibu udah senang balapan liar. Nah, tapi jangan ditiru ya. Nah, gitu. Jadi terus ke bawah sampai mahasiswa. Kemudian ibu diingatkan sama adik ibu yang laki-laki. Beda umur kami hanya 1 tahun. Dia bilang gini, Mbak, lu mau sampai kapan hidup bandel terus kayak begini? Kasihan tau bapak ibu. Iya juga ya. Kemudian saya baru berpikir, iya juga, ngapain gue kayak begini ya? Nah, ngapain kayak begini bukan berarti saya berhenti, enggak. Apa tuh? Saya cari. Saya nanya sama mahasiswa ya, gue kan senang balapan. Lu cariin dong organisasinya supaya hobi gue balapan tersalurkan, tapi resmi. Gue dapat nama, gue dapat duit, gue ada tenar. Iya. Ada Bu, ada. Oh, zaman dulu ada Bu organisasi. Ada. Apa tuh? Apa namanya? Jadi ibu masuk Ikatan Motor Indonesia. IMI. Ini. Kamu enggak? Ya, Ayah aku ini. nah, kemudian ibu diarahkan ke sana. Terus ternyata kita ke IMI itu nggak bisa, pribadi itu nggak bisa, mandiri nggak bisa. Harus ada klubnya. Iya, betul. Wah, ibu pikir ini kalau kayak begini, kenapa gue nggak bikin klub aja ya mahasiswa gue jadi seru banget. Ternyata karena aku di sini jadi dosen itu, aku diterima di sini tahun 96 jadi dosen di sini. Aku dapat mahasiswa wali angkatan 98. Nah itu aku aja. Kamu mau nggak balapan? Kita sepassion Bu. Yuk kita bikin klub. Ya udah kita bikin klub. Namanya Excite Rally Team. Nah dari situ baru ibu terus jadi balapannya itu terarah gitu. Sampai akhirnya ibu bisa mewakili nama Jawa Barat untuk ke kancah nasional. Gitu ceritanya. Tapi sampai sekarang masih ada itu yang Ibu udah pensiun sekarang sejak hamil anak yang kecil, gitu ya. Karena malu juga ya, udah ibu-ibu hamil gede gitu terus nanti turun lagi rally gitu ya. Ya mudah-mudahan masih banyak, tapi ibu jadi pembina sekarang di Excite Rally gitu ya. Jadi ibu rekrut anggota-anggota baru gitu ya. Ayo kalau mau berprestasi, ayo masuk ke sini. Kalau nggak bisa, ayo kita belajar sama-sama. Gitu. berarti pas menandakan ya ibu tuh gaul bro. Tapi kan dari yang ibunya bandel kata ibu Banget. tapi ibu keren gitu sekarang bisa jadi dosen. Kenapa ibu bisa jadi dosen? Itu sebetulnya mungkin darah ya. Ya. Darah. Karena orang tua ibu, bapaknya ibu juga dosen. Kemudian ibu juga guru matematika gitu ya. Kemudian dari keluarga besar guru. Jadi mungkin darahnya Emang darah pengajar. gitu. Iya. Pasti ya ibu dulu kan ibu rajinnya sama sukanya sama Iya. matematika, fisika, dan sekarang jadinya dosen apa nih ibu? Ibu pernah jadi dosen fisika untuk beberapa tahun lamanya ya. Termasuk aku juga. Fisika satu ibu. Iya. Saya kira ibu emang aja gitu. Enggak. Kemudian ibu juga jadi dosen statistik juga untuk beberapa lama juga. Kemudian pernah pegang mekanika teknik juga, struktur baja juga. Kalau sekarang karena memang ibu bidang kekhususannya itu ada di manajemen dan rekayasa konstruksi. Sekarang ya yang terkait dengan matematika dan fisika ada tuh ekonomi rekayasa, ada estimasi biaya konstruksi, itu ngitung semua matematika semuanya. Jadi ibu memang passionnya di situ. Kadang-kadang kan baru dengar namanya aja udah aduh. Iya. Padahal tidak sesusah itu, tidak sengeri itu kok, biasa aja. Apalagi kalau dikaitkan dengan ini kalian pakai
seragam himpunan ya? Iya. Ibu juga punya loh. Ibu harusnya pakai juga. Ini caranya biar bilang sih. Nanti kita bertiga foto. Boleh. Masih ada, Bu? Masih ada. Ibu masih Keren simpan. banget. Warnanya juga sama kan ya, Bu? Sama persis. Lucu banget. Ibu bahkan masih punya kartu anggota himpunan mahasiswa sipil, masih punya, dulu kami punya buku namanya buku suci, itu saya masih punya. Buku suci itu kayak gimana, Bu? Buku suci itu gini, jadi dulu waktu ibu masuk 90 itu kan dulu masih ada ospek ya, sekarang kan nggak ada ya. Iya. Nah waktu ospek itu semua mahasiswa baru itu dipegangin buku suci, dan buku itu harus terisi penuh dengan tanda tangan, nama, dan MRP kakak tingkatnya. Oh, Harus penuh. harus penuh. Caranya gimana tuh? Seberapa halaman sih, Bu? Banyak, banyak. Tebel banget sih enggak ya, Iya. cuman banyak Cuman gitu banyak. ya. Karena kan isinya cuma tanda tangan, nama, sama NRP. Iya. Padahal setiap kali kita, Kak, boleh minta tanda tangannya, wah di ospek lagi. Iya, kan pasti ada. Nggak secara cuma-cuma. Betul. Tapi menurut ibu, jadi ada cerita hidup kita. Iya. Itu menurut ibu makanya berorganisasi, apalagi ini di kampus ya, di himpunan mahasiswa sipil ya, rugi loh kalau nggak ikut aktif. Iya, Karena benar-benar. banyak cerita di sana, banyak kegiatan, kita jadi banyak punya pengalaman ya, termasuk punya banyak link juga, membuat hidup kita tuh jadi lebih berwarna, kemudian kita dikenal orang, sehingga suatu saat nanti kita butuh bantuan nggak susah. Itu pentingnya berorganisasi. Dan menurut ibu, bukan cuma berorganisasi, pentingnya bandel itu juga perlu. Biar ada cerita. Biar ada cerita buat cucunya. Ibu nggak malu ibu bandel, Iya. tapi bandelnya bandel bertanggung Iya. jawab. Ya. Dulu zaman ibu itu jumlah SKS-nya 160. Kalau Wow. kalian sekarang 144 dan ibu selesaikan dalam waktu 4 tahun tanpa semester pendek. Oh ya? Tanpa semester. Nggak ada semester. Berarti Bu nggak ikutan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada semester pendek. Dulu ada minimal nggak sih kayak SKS-nya harus berapa gitu? Atau Nggak, 160. 100. maksudnya kayak satu semesternya itu Oh Harus ada, 20. ada. Itu apa namanya, maksimum 20 untuk yang IPK-nya di atas 2,5 kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi ibu ngambil itu 24, 27 gitu ambil terus. Oh, 27. Ya karena kalau nggak 160 nggak terpenuhi 8 semester. sama praktikum kayak gitu-gitu. Iya, praktikumnya waktu itu ibu ada praktikum kayu, ada praktikum batu, ada praktikum pantai. Kalian Iya. ada. Kita pantai nggak? Ya sih. Ya, Kayak gimana Jadi- sih Bu praktikum kayak? praktikum kayu itu jadi kita belajar bikin sambungan-sambungan kayu itu kita praktekin. Jadi kita benar-benar paham, oh kalau takikan kayak apa, ukurnya gimana, kemiringannya berapa, termasuk nyuguknya. Aku juga Bu ya. Bisa Gitu. Bu. Nah, Hmm. terus tugas akhir dari praktikum kayu itu bikin rangka kayu atau bikin kusen. Gitu. Jadi memang kita diajarkan untuk memang ngerti gimana caranya bikin. Terus ada lagi praktikum batu. Praktikum batu itu kita diajarin gimana sih caranya bikin dinding nih supaya berdiri, nyusun bata, bikin adukan. Wow, itu kita turun sendiri tuh, belajar Kerasa sendiri. banget gak sih kalau gitu teknik sipil ya? Iya banget. Abis itu yang paling berkesan buat ibu itu praktikum pantai. Karena kita praktikumnya real di pantai. Iya. Katanya sebelum COVID tuh pada ke pantai kan, Bu? Masih. Iya. Gitu. Kita di Indramayu itu berkesan banget buat ibu. Kenapa berkesan? Karena ibu ini mabok laut. Oh. Padahal kami tuh ke laut itu, ke tengah laut itu kita menggunakan sampan per satu kelompok. Dan nggak ada yang nganggur kan, gitu. Jadi satu orang tugasnya ngukur kecepatan, yang satu lagi ngukur angin, yang satu lagi itu ngukur kedalaman lautnya. Jadi kan gini, kan mabok tuh. Tapi kita jadi tahu gitu loh. Oh gimana caranya ngukur arus, ngukur kecepatan angin itu jadi tahu, benar-benar tahu, bukan cuma teori doang gitu.
Iya sih, kalau teori doang kurang kebayang ya. Iya, sipil ITENAS keren Apalagi ini banget ke loh. pantai, seru banget. Sekali liburan. Iya. Sekalian liburan ya Bu. Iya, keren banget. Jadi kita pergi satu angkatan tuh, gitu, dibagi kelompok. Habis itu gantian kan, perahunya ke tengah laut kan. Nanti kalau udah kembali ke pinggir, baru kita olah gitu. Nanti ada yang salah, kembali lagi ke laut gitu. Jadi, ya pada saat kita jadi mahasiswa pun kita sudah mengalami. Iya. Kita nggak nunggu nanti kerjanya langsung kaget-kaget Iya, gitu di lapangan gitu gimana? Biar kebayang. Nah, itulah lebihnya dari ITENAS. Banyak praktikum yang langsung ke lapangan. Tapi kita pengennya pantai Iya. sambil liburan. Kita pikirannya liburan. Pantainya ke Bali. Iya. Loh, Iya. Oh jadi random Enggak gitu? yang di Jawa Barat aja gitu. enggak. Jadi waktu ke Bali itu bukan praktikum tapi kunjungan studi. Aku juga studi. Pada saat jalan tol di Nusa Dua itu, Iya. itu lagi dibangun. Sipil ITENAS itu bawa beberapa mahasiswa, Kurang kurang lebih lebih 3 bis gitu. Kalau nggak salah ya, 2008. Mahasiswa ITENAS ada juga yang ikut ambil di situ. Ya, keren Oh, banget gitu. nggak sih? Iya. gitu. Jadi kita sengaja memang ke sana karena memang kami berpikir mahasiswa itu nggak cukup tahu di belakang meja di dalam kelas. Iya, benar. Jadi harus turun ke lapangan juga supaya mengalami apa yang sebetulnya harus mereka lakukan nanti pada saat bekerja. Gitu. Wow, keren seru ini. Ayo kita bisa kok. Kita udah keburu lulus Bisa. Ibu. Doain ya Bu. Banyak aja. Amin, amin. Ibu ini kan tadi Ibu tuh ini ya dosen MRK. Nah, aku semenjak waktu kemarin nih sempat magang dan ngulik-ngulik tuh Bu, kita tuh banyak kayak ngerjain RAB kayak gitu-gitu. Nah, jadi tertarik nih Bu sama MRK. Ya, oke, gini ya. RAB. Outputnya salah satu mata kuliah yang Ibu pegang itu RAB. Itu mata kuliah estimasi biaya konstruksi. Gitu ya. Nah, kenapa mata kuliah itu muncul? Itu dulu tim kurikulum sipil termasuk Ibu di dalamnya ada juga dulu. Nah, itu memang kami berpikir bahwa sipil itu tidak melulu harus kerja di kontraktor untuk pengawasan atau sebagai pelaksana, tapi juga ada di manajemen. Ya, di manajemen itu bisa sebagai pengambil kebijakan, bisa di owner, bisa di konsultan, yang mana memang dibutuhkan untuk mampu menghitung RAB. Gitu ya. Nah, kalau masalah MRK itu penting atau tidak di sipil, justru MRK itu levelnya level owner. Ya, level owner, level konsultan itu MRK, itu ada di sana. Nah, di kontraktor itu ada di konsultan pengawas dan juga kontraktornya sendiri. Karena di kontraktor itu pada saat dia melaksanakan pekerjaan, dia kan harus nagih pembayaran kan dari owner. Nah, itu kan harus ngitung juga. Ini berapa yang sudah keluar kemarin yang harus kita tagihkan ke owner itu berapa banyak gitu. Jadi harus pandai juga menghitung RAB, lalu menghitung kemajuan pekerjaan termasuk di dalamnya kurva S aktual. Nah, itu di MRK tuh adanya kurva S. Kurva S. Ibu kan ngerjain RAB nih. Nah, kalau nih ada salah nih penghitungan satu aja itu ngaruh banget berarti. Wah, ngaruh dong. Gini, RAB itu kan utamanya menjadi kemampuan utama dari kontraktor. Nah, pada saat mengikuti tender, jangankan satu pekerjaan lupa, ya. Ada beberapa kontraktor nih ngajuin tender ya untuk proyek yang sama gitu ya. Nah, si kontraktor A itu menghitung volumenya kurang dikit. Kontraktor B itu menghitungnya justru kelebihan. Itu efeknya udah luar biasa. Misalkan ya di pertemuan dinding, nih udah ngitung yang kesini, yang kesininya ini titik ini dihitung lagi double kan, rugi dong, gitu ya. Nah, itu celah-celah yang seperti itu yang bisa kita ulik supaya bisa memenangkan tender. Jadi betul-betul sampai detail. Jadi emang harus sedetail itu ya Bu. Ya, seteliti itu. Betul. Itu banget. Betul.
Berarti itu harus diperiksa beberapa kali dong ya? Iya. RAB itu harus detail banget. Betul. Ibu ada nggak sih pengalaman kayak ngitung RAB dan ada salah-salah dikit gitu? Kalau pengalaman di luar kampus sih nggak ada ya. Kebetulan kemarin selama beberapa waktu, 3 tahun lebih ya, Ibu menjabat di ITENAS, itu salah satunya pekerjaan Ibu adalah renovasi ya di kampus ITENAS. Ya. Nah, itu memang jadi tugas Ibu untuk ngitung RAB. Dan itu kemudian ditenderkan ke beberapa kontraktor untuk kemudian dilaksanakan oleh kontraktor. Nah, itu juga tantangan buat Ibu menghitung RAB. Ya, jadi memang itu penting banget, bukan apa-apa, apalagi ini di dalam kampus ya. Iya. Yang harus Ibu pertanggungjawabkan adalah uang mahasiswa. Iya benar. Nah, itu. Makanya jadi ketelitian kita dalam perhitungan RAB itu memang dituntut. Bicara tadi tentang RAB, namun kalau misalnya kita minat nih untuk bekerja tuh, misalnya mahasiswa tuh harus mempersiapkannya apa sih Bu dari sekarang tuh? Sebelum kita ke lapangan kerja, apalagi saat ini, saingannya kan udah banyak banget ya. Iya. Mahasiswa sipil aja ya, satu angkatan udah ratusan orang. Iya. Artinya itu kan saingan kita kan. Belum dari beda angkatan, kita masih bicara di dalam kampus kita sendiri. Belum dari beberapa angkatan. Belum dari beberapa perguruan tinggi di kota Bandung. Belum di Jawa Barat, belum di Indonesia, dan seterusnya. Gitu ya, banyak banget. Nah, yang harus kita pikirkan dan harus kita siapkan dari saat ini adalah apa lebihnya saya dibanding dia. Gitu loh. Nah, itu salah satunya kenapa ITENAS mewajibkan ada SKK. Oh iya benar. Gitu loh. Supaya ada lebihnya saya dibanding dia. Dan itu juga dituntut oleh perusahaan-perusahaan pada saat kita melamar pekerjaan. Jadi berawal dari sana. Ini ya Bu, jadi hal yang dipertimbangkan. Betul banget oleh perusahaan. Ngomong-ngomong kerjaan nih Bu, buat fresh graduate gitu, apa yang nilai yang bisa dijual dari seorang fresh graduate gitu? Keaktifan dari segi apa? Keaktifan. Jadi gini, orang itu tidak cukup hanya pandai, ya, tapi keaktifan, lalu keberanian untuk bicara, kemudian pengalaman berorganisasi, itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, terkadang ada yang alumni yang lulusan ITENAS itu, tapi IP-nya tuh lebih kecil daripada ini. Ada yang pintar nih mahasiswa nih, tapi kenapa dia lebih hoki ya? Cepat kerja, gajinya gede gitu ya. Kenapa kayak gitu? Itu tadi, orang itu tidak hanya cukup pandai, nggak bisa, tapi kitanya aktif, kemudian pandai bersosialisasi gitu. Itu didapatnya dari mana? Organisasi. Makanya kalau ibu pribadi, ibu mah senang ngelihat anak-anak yang pandai berorganisasi, tapi bertanggung jawab terhadap akademiknya. Konsultan, tidak langsung jadi dosen, ibu kerja dulu di konsultan. Hanya berbekal bahwa, wah, saya lulus pertama di angkatan saya, udah cukup dong saya ke lapangan gitu ya. Tapi ternyata saya salah besar. Karena ternyata pengalaman itu jauh lebih menentukan dibanding kemampuan akademik. Nah, dari situ ibu belajar dan ibu sempat menyesali diri gitu ya. Kenapa kok ibu pada saat kuliah itu nggak belajar sungguh-sungguh gitu ya. Sehingga ibu merasa bahwa kok gue nggak ngerti apa-apa ya ternyata di lapangan ya gitu ya. Dan akhirnya ibu memutuskan untuk sekolah lagi gitu. Nah, dari pengalaman ini, dan ibu sering sharing juga sama mahasiswa di kelas gitu ya, bahwa belajarlah lebih giat gitu. Karena ibu udah ngalamin sendiri. Ternyata begitu lulus, itu ternyata kok kayaknya saya masih ada yang kurang nih, apa ya? Kok kayaknya saya nggak mampu ya? Kok kayaknya saya ini ya? Kayaknya itu.
jadi banyak sekali ketakutan overthinking gitu ya, gitu. Dan itu menyebabkan ibu, ini kayaknya harus sekolah lagi dan saya harus lebih serius sekolahnya. Berarti ibu itu kerja sambil sekolah lagi. Gimana Ya, tuh waktunya itu? pusing, Akhirnya gimana? Tetap dilanjutin dua-duanya? pusing. Kerja sambil sekolah itu ternyata pusing, apalagi ini kan S2 ya, bukan S1. Padahal dulu kalau S2 itu mungkin sampai sekarang masih sama ya, bahwa bisa S2 itu karena punya pengalaman kerja. Jadi ini tuh muter-muter kayak rantai apa ya, muter-muter nggak jelas. Jadi ibu mau belajar lagi karena di tempat kerjaan ibu merasa kurang gitu ya. Di satu sisi ternyata mau sekolah itu dituntut udah punya pengalaman. Udahlah sekolah mah nanti kan mungkin ibu bisa belajar otodidak gitu ya. Nah tapi ternyata ya repot juga karena memang kalau di S2 itu kan pendalamannya lebih dibanding S1 ya. Nah kalau kalian sekarang KP itu hanya 1 kali ya gitu. Kalau di S2 itu semua mata kuliah itu harus KP. Ada datanya di tempat KP. Jadi untuk mata kuliah ini proyek ini. Data untuk mata kuliah ini datanya ini. Mata kuliah ini datanya ini gitu. Jadi memang apa namanya? Ya karena lebih dalam ya. Tapi ya itu, kembali lagi. Kalau kitanya niat, nggak ada yang susah. Tadi ibu cerita ibu aktif di organisasi juga merasa kurang ya Bu dalam segi pas di lapangan pekerjaan ini. Berarti kalau nggak aktif sama sekali tuh apalagi ya apa yang terjadi? Repot banget. Ya, menurut ibu intinya adalah kita nggak mungkin hidup sendirian. Bagaimana kita punya banyak teman, bagaimana kita punya banyak klik kalau kita nggak berorganisasi. Intinya sih sebetulnya itu. Kalau mau mengharapkan, kan bokap gue punya perusahaan, kan om gue punya perusahaan, Pak D gue punya perusahaan, gue bisa di sini, nggak bisa. Tetap aja. Kalau menurut ibu ya, yang namanya berorganisasi itu penting banget. Kalian sih nanyanya ke ibu, buat ibu organisasi penting. Kita juga dan kita enjoy juga selama organisasi dan emang banyak feedbacknya. Betul, banyak banget dari segi relasi. Terus kita jadi lebih kerjaan bisa juga benar. nge-manage kerjasama, waktu terutama ya kerjasama. Terus kita tahu sifat-sifat orang gitu. Jadi kita nggak bete, orangnya kayak gini. Kita akan ketemu banyak orang yang dengan yang sifat yang aneh-aneh dan kita bisa belajar dari situ. Benar sih Bu, soalnya saya juga sering kan nanya-nanya ke orang dan orang-orang tuh banyak yang bilang kayak, gara-gara waktu di Muna nih dia banyak ngobrol-ngobrol jadinya kepake di saat dia mau kerja gitu. Berarti ibu juga sama ya? Sama. Penting banget. Nah terutama kalian ya karena ada SKK ya. Iya. Jadi seakan-akan dipaksa. Nah apa namanya untuk mau aktif di luar kampus gitu ya, itu penting banget memang. Penting banget. Jadi yang sudah berjalan baik silakan diteruskan. Itu keren banget. Untuk pengembangan diri ya terutama ya. Karena ada orang yang memang nggak pernah berorganisasi, kemudian dia menjadi pemimpin, itu sementara ada pemimpin yang lain yang sebelumnya itu senang berorganisasi, itu nanti akan berbeda perlakuannya sebagai pemimpin yang berorganisasi dengan yang tidak tuh beda banget gitu lah. Permaklumannya beda, kemudian cara dia memimpin organisasi berbeda, cara dia membaca bahwa si A ini bagusnya ditempatkan di sini, si B itu di sini, itu juga akan berbeda. Karena dia tidak terbiasa untuk menilai orang gitu. Ini dia mampunya di mana? Jatuhnya jadinya semena-mena. Nah, nggak mau dong kita kayak begitu. Nah, kalau nggak mau kayak begitu ya kita belajar dari sekarang. Tempatnya di sini. Ya. Ibu tadi ngomong-ngomong tentang MRK lagi nih, karena ibu kan dosen MRK ya. Kayak waktu itu kayak ngeliatnya seru gitu. Kalau menurut ibu serunya MRK tuh apa ya? Seru banget karena memang MRK itu ibu mah boleh dong sombong. MRK itu levelnya level owner. Yang tadi ya. Jadi semua kebijakan itu terutama untuk memanage proyek itu adanya di MRK.
Kalau sekarang ada KBI struktur, ada KBI sumber daya air ya, KBI transport, KBI geoteknik, itu pecah-pecahan kan ya, Iya. sebagai bagian dari proyek. Tapi kalau MRK itu ada di atasnya, menaungi semuanya. Jadi yang memanage semuanya supaya berkesinambungan, bekerja dengan baik itu MRK. Maka mata kuliah MRK itu nggak ada di bawah, adanya di tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Iya, pantesan. Ya, karena itu endingnya di situ. menaungi segala bidang. Iya, Ada di dalam memanage proyek itu adanya di MRK. Iya, tadinya saya juga ini tahu Bu, karena magang kan, terus Ah. kayak ya nggak tadi belajar RAB terus jadi tertarik gitu sama tugas akhirnya MRK, tapi Boleh. kata orang-orang Iya. sebenarnya Jadi ada MRK iya. tuh ya ada ketakutan juga Bu. Iya. Itu manusiawi ya. Itu manusiawi. Ketika kita bilang susah, maka itu menjadi susah. Jangan, coba aja Jadi dulu. kesugesti susah juga ya. Betul, gitu loh. Jangan kita menilai diri sendiri. Itu namanya kita menilai diri sendiri, gitu loh. Ya udah bilang aja, oh ini enggak saya bisa. Kalau bilang kayaknya susah, susah. Jangan kayak gitu. Ya, kita sekarang belajar positive thinking, selalu positive thinking. PD juga harus ini. Pede. Tapi pedenya juga Iya, jangan pede yang ngaco ya, Iya. harus ada dasarnya ya. Gitu. Tapi kita lihat-lihat juga dosen MRK keren-keren Ibu. Ibu Pak Hazet tuh, Iya. banyak yang keren-keren gitu MRK kan. Iya. Kita jadi agak tertarik Iya. ya gitu. Pengen Boleh, jadi ya Ibu boleh. Pak Hazet ya. Supaya catching gitu Bu. Boleh, terbuka kok gitu. Silahkan aja kalian pelajari dulu, baca jurnal kan banyak ya. Itu baca jurnal, nanti mana yang tertarik bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Banyak nggak sih Bu semester sekarang yang ngambil tugas akhir? Yang sudah datang ke ibu lumayan banyak. Tapi cuma dibatasi ya tapi ya. Dibatasi. Jadi satu dosen itu maksimal 8. Bisa lebih sampai 10 lah gitu. Berarti banyak juga yang tertarik dengan MRK gitu ya. Tapi memang ya itu ya, karena memang dia ada di levelnya di atas ya. Itu juga datanya kadang-kadang susah gitu loh. Susah keluar, karena itu data yang sensitif untuk perusahaan. Iya. Gitu. Jadi Iya susah. benar. Gitu. Itu kesulitannya, kendalanya di MRK seperti itu. Datanya susah. Ngomong-ngomong soal skripsi nih, tugas akhir. Boleh di-spill nggak sih judul TA Ibu tuh apa? Banyak ya, topik ya, Iya, topik. iya. Topik yang ibu pegang itu ada K3, kemudian ada penjadwalan proyek ya. Penjadwalan itu di dalamnya ada perencanaan, ada juga ini ya, evaluasi ya. Jadi bagaimana mengatasi keterlambatan, caranya gimana, lalu menghitung berapa biaya keterlambatannya, seperti itu ya. K3 itu sekarang memang lagi booming ya, K3 itu. Jadi memang kadang-kadang pelaku konstruksi itu nggak sadar kalau keselamatan dan kesehatan para pekerja itu penting untuk kesuksesan proyek. Nah, itu yang mau kita tinjau gitu. Apalagi memang peraturannya juga, peraturan terbaru itu baru keluar tahun 2021 ya. Sebelumnya itu tahun 70-an sekian. Jadi memang lama sekali nggak ditinjau ulang oleh pemerintah. Sampai akhirnya sekarang baru ditinjau lagi, dan itu sekarang menjadi kewajiban kontraktor pada saat mengikuti tender. Dulu bisa buat informasi ya, bukan tiga itu. Betul, penting banget gitu. Ya, Harus kita perhatikan, apalagi di lapangan. Iya. Betul. Boleh ibu cerita sedikit nggak? Ih, boleh banget, iya boleh. Apa sih yang nggak boleh? Iya. Menyedihkan ya masalah K3. Ada salah satu mahasiswa kita, itu ibu nggak perlu sebut angkatannya ya, dan namanya nggak perlu ya. Itu mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan kerja praktek di lapangan, dan yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, dari situ ibu jadinya saya mau memfokuskan diri di K3 karena memang ya kebetulan juga
yang jadi korban itu mahasiswa yang cukup dekat dengan ibu. Jadi ibu tuh udah ya gimana gitu ya rasanya gitu ya, apalagi ini masih mahasiswa, belum juga kerja gitu, masih mahasiswa, masih kafe gitu ya, katanya mengalami kecelakaan kerja di proyeknya dan mengakibatkan MD, meninggal dunia. Itu kan pengalaman yang sangat nggak enak ya. Nah, sekarang gimana caranya kita, nanti kalian juga sebagai civil engineer nanti di lapangan itu juga harus pandai melihat dan mengawasi masalah K3 ini. K3 itu penting banget. Makanya Ibu memfokuskan diri di situ untuk tugas akhir. Nah, Bu, selain K3, peluang di bidang MRK tuh apa aja sih? Banyak ya. MRK ya. MRK itu ada salah satu mata kuliahnya ekonomi rekayasa ya. Kadang-kadang mahasiswa nanya, bukan kita orang sipil, ngapain sih belajar ekonomi gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan ilmu itu gitu ya, itu kalau ada 2 orang sarjana ngelamar ke bank, ya, ada salah satunya itu sipil yang diterima loh. Oh, Iya, kenapa bisa Kenapa gitu? bisa? Yang di bank itu kan banyak yang kerja itu sarjana ekonomi, sarjana akuntansi gitu ya. Manajemen. Orang nggak berpikir ngapain sipil masuk ke bank gitu ya. Tapi jangan lupa di bank itu kan ada proses pinjaman ya, yang diagunkan bangunan atau tanah. Kalau orang ekonomi, orang akuntan, orang manajemen nggak bisa menilai itu berapa harga bangunannya, berapa harga tanahnya dan sebagainya kan. Maka orang sipil diperlukan di sana. Oh, kirain berarti nggak di lapangan aja ya? Nggak melulu di proyek konstruksi. Peluang kerja di bank juga ada berarti. Berarti sedikit orang tahu ya, Bu, tentang hal itu. Ya. jadi tahu juga lagi ya. Iya, jadi jangan takut. Jadi kita orang sipil itu justru pekerjaannya banyak banget. Kalian jangan lupa yang namanya sipil itu sebagian besar kehidupan yang menangani orang sipil loh. Banjir siapa? Sipil, ya. Sistem drainase. Kemudian masalah lalu lintas yang merah yang lama. Kamu tinggalnya di mana? Ciwas. Hujan di spill. Yang macet total itu. Bikin pusing ya, Bu. Nah, itu kan di IG tuh rame itu. Ya. Itu simpang dengan lampu lalu lintas yang terlama merahnya. Ya, gitu ya. Nah, itu ya siapa yang itu? Kita, gitu ya. Nah, itu sipil juga. Masalah longsor, siapa yang atasin mitigasi bencana? Sipil juga. Ya. So, pembangunan jalan, jembatan, bendungan dan sebagian besar kehidupan itu siapa yang ngurusin? Sipil. Sebagian besar. Maka sebetulnya peluang pekerjaan untuk sipil banyak banget. Soalnya cakupannya tuh luas banget. Luas banget. Jadi nggak perlu takut deh. Iya. Dan gak ada habisnya berarti ya, apalagi infrastruktur di Indonesia. Makin sini kan pembangunan tuh makin banyak ya, Bu. Apalagi pagi ini KM mau ada berarti kayaknya kesempatan kita untuk bekerja makin besar gitu. Luar biasa. Berarti Ibu sering jalan-jalan ya sebagai orang MRK. Ya. Poin Memang plus itu tugas ya, kita ya. Itu plusnya. Betul. Yang kita Ibu Keliling Indonesia dengan pekerjaan. Yang paling jauh kemana sih, Bu? Di bagian Indonesia? Jauh tuh kemana ya? Ibu sampai ke Aceh pernah. Ke ujung Sampai ya? ke Makassar pernah. Ibu ke Irian sih belum pernah. Tapi kalau dosen-dosen yang lain ada yang sampai ke Irian. Oh sempat ya. Itu biasanya lama berarti di situ, Bu. Minimal seminggu minimal. Sampai ke pedalaman Kalimantan beberapa kali. Sampai nggak ada hotel, nggak ada listrik, nggak ada internet. Itu Antah berantah. Nah, itu Ibu survive-nya sampai kami tinggal di rumahnya orang Dayak. Karena memang nggak ada hotel sama sekali. Jadi kami tinggal di sana. Tapi biasanya lebih enak kayak gitu ya, Bu ya. Ya, Dan punya pengalaman juga, juga ya. gitu. Ya, ternyata jadi yang keuntungan yang Ibu dapat dengan Ibu ada di bidang sipil ini ya, itu ternyata banyak rumor-rumor, berita-berita yang ternyata hoax gitu loh. Bilangnya di Dayak itu makan manusia. Enggak kok. Ternyata jauh dari itu semua gitu. Baik-baik semua. Di Aceh katanya gini mengerikan.
muslim, enggak juga, ternyata ibu baik-baik di sana Iya. gitu lah. Jadi justru ibu bisa, dengan ibu bisa keliling Indonesia, itu ibu bisa membuktikan sendiri bahwa itu nggak benar, ternyata baik-baik aja semuanya. Soalnya langsung kan nggak kata orang gitu Iya, ya. bukan Ibu mengalami lihat sendiri. sendiri sampai ke Sampit, katanya mengerikan banget di Iya. Sampit, ternyata baik-baik aja kok. Ya, ayo cepet pada lulus ih. Iya. Insya Allah tahun ini. Nanti ibu kasih pekerjaan buat kita. Info proyek. Iya. Infoin Ibu kalau ada proyek selalu Iya. infoin komen. selalu. Ibu waktu itu juga sempat kan nawarin ke Labuan Bajo. Kita mau banget sumpah. Boleh. Oh itu buat kafe ya Bu? Itu Kafe. enak banget. Iya. Kita kafe sambil di Labuan Bajo. Siapa yang nggak mau? Iya, tapi nggak ada yang mau. Aku betul. Kalau kita iya. Berarti selain ini ya, biasanya ibu juga suka ngebantu mahasiswanya kalau misalkan ada yang belum kayak gitu ya. Apa namanya, kebetulan teman-teman ibu itu juga selalu info. Ya. Rin, di proyek gue butuh ini. Rin, di proyek gue butuh ini. Rin, di proyek ini gue butuh ini. Boleh nggak Rin, tolong cariin mahasiswa, tolong cariin alumni. Boleh, sini mana? Jadi saya umumin. Jadi selalu ibu umumin semua mahasiswa. Gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih Bu. Karena kita seru banget ya, Iya. Bang. Pesan terakhir nih buat Buat fresh graduate. iya. Untuk fresh graduate, pesannya ya, jangan menilai diri kita terlalu tinggi. Itu yang kadang-kadang kebawa emosi, kebawa nafsu, begitu ditanya mau salary berapa, kadang-kadang terus jadi lupa diri. Iya. Gitu ya. Jangan. Sampaikan aja ke yang nanya ya. Silakan Bapak nilai dulu kerja saya, baru Bapak nanti bisa tahu berapa yang pantas saya dapat. Gitu. Ya, pesannya gitu aja. Iya. Kita merendah itu bukan berarti kalah. Pesannya itu aja. Merendah bukan berarti kalah. Ya. Tapi justru merendah itu untuk menaikkan harga diri kita. Gitu ya. Nah, kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa harga diri kita itu tidak ternilai harganya. Jadi bahkan kita rela dilecehin sama orang, kita rela dibeli sama orang, itu yang bahaya. Ya, jangan. Kita harus punya prinsip dan kita harus pandai menghargai diri kita sendiri. Itu aja sih pesannya ibu. Gitu ya. Ibu berarti masih gaul banget ya. Iya. Jangan ditanya. Buat ibu, Ya. bahagia itu kan pilihan ya. Ya, maka ciptakanlah bahagia itu dari kita sendiri gitu. Itu aja. Kalau ibu sih prinsipnya sederhana, itu aja. Jangan menyakiti orang kalau kita nggak mau disakiti. Dan bahagia itu pilihan kita. Makanya bahagialah. Buat ibu sih itu aja. Itu resep ibu supaya bisa bertahan sampai saat ini. Berarti nggak boleh lama-lama juga buat sedih ya. Berarti Iya. jangan sedih-sedih ya. Rugi. Enggak mau ya. ibu sih. Ya. Pesan ibu cuma gini, bahagia terus ya. Ya. Gitu aja. Ya, harus enjoy gitu. Iya, Nggak boleh sedih-sedih Nggak ya. boleh. Harus Nggak di- boleh. Tapi kita harus membuang-buang hal-hal yang Iya, sedih ya. Betul. Buang hal negatif. Betul. Ya, selalu Betul. positive thinking. Oke, Ibu. Mungkin selanjutnya ini karena UAS ya Bu ya, kita nanya ada nih, kita kemarin sempat buat Q&A di Instagram Bu. Nah, mungkin kita mau nanya-nanya juga nih sama orang-orang yang udah nitipin pertanyaan gitu buat Ibu. Oh boleh. Semoga bisa ibu jawab ya. Ya, pasti Ibu bisa. Itu gitu ya. Oke nih Bu, yang pertama dari Nova Rizky. Dia bertanya, Kak, dampak terbesar jika dalam suatu pekerjaan tidak ada MRK? Oke. Gimana kalau dalam satu pekerjaan yang dimaksud mungkin proyek konstruksi ya. Kalau dalam proyek konstruksi nggak ada MRK, nggak kebayang dong itu arahnya kemana. Ini kapan mau dikerjakan, harus selesai kapan, berapa biayanya. Nah itu semua harus ada yang memanage ya, manajemen ya. Maka itu MRK singkatan dari apa ya? Manajemen dan rekayasa konstruksi. Nah, judulnya aja sudah manajemen dan rekayasa konstruksi. Kalau gitu artinya tugasnya adalah memanage
baik itu BMW, memanage BMW. Apa itu BMW? Biaya, mutu, waktu. Nah, itu pentingnya MRK. Triple constraint. Triple constraint-nya itu BMW gampang, nggak usah dihafalin. BMW, biaya, mutu, waktu. Itu pentingnya ada MRK. Kalau nggak ada MRK, nanti semuanya khawatirnya jadi jalan sendiri-sendiri. Geotekniknya jalan sendiri, strukturnya jalan sendiri. Kapan mau jadinya tuh proyek, gitu ya. Jadi MRK itu penting banget, ya. Jadi, kalau dibilang, aduh di MRK mah susah lulus. Enggak kok, enggak ada yang susah. Percaya deh sama ibu. Enggak ada yang susah kok. Beneran deh. Ya, Berarti kebayangnya kalau nggak ada kurva S aja, Bu. Kurva S aktual. terus mengendalikan biayanya gimana sayang? Bener banget. Ih, Dari waktunya juga kita nggak bisa ini ya. iya, betul kan ada yang nggak boleh terlambat. Sedangkan Iya. contoh nih ya, contoh. Ibu sebut merek ya. Oke. Bukan nggak disponsorin kan ya? Nggak. Toko Jogja. Oh, Begitu ramenya Toko Jogja ya. Dia renovasi, belum selesai aja, masih tinggal sedikit lagi finishing, dia udah buka. Kenapa? Karena dia dikejar waktu. Kalau dia makin lama nggak buka, artinya kan duitnya diam nggak Iya, buka. benar. Nah, itu salah satunya kenapa butuh pengendalian waktu. Oh, iya. Gitu. Kenapa kok ada? Kenapa di setiap mall, hotel gitu ada soft opening, ada grand opening. Iya. Soft opening itu sebetulnya finishingnya belum selesai. Tapi kalau cuma nunggu finishing doang, ya, ini kan diam berarti nggak ada pemasukan dong. Sedangkan dia masih harus bayar pegawainya. Makanya dia buka soft opening. Di sana nanti masih ada yang ditutup-tutup terpal, tapi udah soft opening. Iya. Nanti kalau udah selesai semua baru dia grand opening. Gitu. Itu dasarnya dari Udah tahu ya kita. iya. 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 Tahu kayak soft opening. Kirain nggak ada bedanya. Iya, kira nggak ada bedanya, Bu. Yang kedua dari Aulia, rating dari 1 sampai 10, sesulit apa teknik sipil menurut Ibu? Sesulit apa teknik sipil? Ibu suruh kasih skala nih. Iya. Ya. 1. Kenapa? Tuh. Emang gak susah? Enggak. Enggak ada susahnya. Iya, enggak ada susahnya. Semudah itu. Itu yang tadi Ibu sampaikan. Bahwa pertama ya, manusia itu nggak bisa berhenti belajar. Ya. Kalau manusia itu berhenti belajar, artinya dia udah nggak mau hidup. Yang kedua, sipil itu ada di setiap bidang kehidupan. Kalau di setiap bidang kehidupan, artinya kita mengalami setiap hari. Lalu di mana letak susahnya? Nggak ada. Makanya Ibu kasih nilai 1. Kalau ditanya kesulitan di sipil, 1. Nggak ada sulitnya. Cuma Semua satu, bidang kehidupan itu yang ngurusin sipil. Kita ada di semua bidang. Jadi nggak ada susahnya. Bener deh. Nggak, Ibu mah nggak bohong, bener. Tapi lihat sih dari tadi Ibu cerita Iya. kayak waktu Ibu kuliah kayak Ibu enjoy dengan Banget. ya nyantai kan. Ya. Terus ditambah tiba-tiba jadi lulusan pertama ya. 1 ya. Gila sebuah Iya. padahal ya Bu menurut kita kayak susah gitu. Bu. Karena ya Ibu dengan enjoy banget ngejalaninnya. Iya. Ditambah Iya. passionnya Ibu. Emang senang banget dan dijalani dengan senang hati, padahal Ibu bandel. Iya. Kenapa bandel? Karena dulu nggak ada wajibnya 80% kehadiran, nggak ada. Jadi Ibu kadang masuk, lebih sering nggak. Tapi aman. Itu yang Ibu bilang. Buat Ibu, nakal boleh, asal bertanggung jawab. Ibu nakal, sering maba. Dari SMA begitu, tapi jangan dicontoh ya. Tapi Ibu sadar bahwa Ibu harus bertanggung jawab. Tapi nakal boleh, tapi tetap, besok mau ujian, tugas harus selesai. Nggak Ya, pernah Ibu nunggak tugas, nggak pernah. Iya bisa manage lah ya. Keren Ibu. Nggak kerasa ya Oh, Ibu ya. Insya Allah doain ya Bu kita lulus sebentar lagi. Amin. Iya ya Allah mungkin udah ya Bu. Nggak kerasa ya Nggak dari kerasa kita tadi. ngobrol seseru itu dengan Ibu dosen gaul gitu. Enggak gaul aja. Soalnya seru Ibu. Iya. Ibu kayak kemarin balapan gitu-gitu. Ya, lebih bandel lah. Iya. Lebih bandel daripada kalian ya. Oke Ibu, Ibu makasih banyak loh Bu udah mau jadi bintang tamu kita Sama-sama sekarang. dengan senang hati. Udah mau meluangkan waktunya, padahal Iya. Ibu sibuk pagi Iya, aja jadwal padat. Sama-sama. Enggak lah, kalau Ibu sih
kita sharing ya untuk kebaikan bersama ya, itu aja. Sebetulnya bukan ibu lebih pintar, bukan, tapi karena ibu tahu lebih dulu aja gitu ya, jadi kita mau sharing aja. Oke, kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin Terima kita tutup kasih. aja ya. Makasih, dadah semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.